Ya, sebetulnya apa ya, masalah itu tidak hanya perempuan di lintas partai, tapi di dalam partai sendiri dengan sistem majority vote itu kan saling bersaing, tidak saja antar caleg-caleg perempuan di satu dapil, tapi juga dengan caleg laki-lakinya di dalam satu partai. Itu berat sekali ya dirasakan. Kebetulan saya 2004 masih sistem proporsional, jadi milih partai menentukan, meskipun ada nomornya dan lain sebagainya, tetap suara partai itu menentukan. Saya kira itu lebih kompatibel dengan upaya untuk melaksanakan affirmative action, karena sistem distrik majority vote itu tidak kompatibel dengan affirmative action sebetulnya. Oleh karena itu kalau mau mengubah itu, saya mendengarnya lebih rumit campuran sistem campuran itu, ya sangat rumit. Kalau mau distrik ya distrik aja gitu. Kalau mau proporsional terbuka atau tertutup ya itu saja gitu. Jangan mix, karena itu komplikasi di dalam penghitungan, di dalam penetapan calon dan lain sebagainya, itu akan rumit, dan partai politik itu akan direpotkan dengan masalah-masalah internal mereka sendiri. Itu yang saya bayangkan ya dengan perubahan sistem dan tuntutan untuk mix system itu. Nggak tahu Mbak Titi punya argumen sendiri yang memang menekuni. Saya hanya praktikal sebagai pengurus partai gitu. Aduh, ini gimana ya mengatasi persoalan itu. Nah, kalau soal visi bersama itu memang harus kita bangun. Nggak bisa taken for granted bahwa visi dari partai A, B tentang kesetaraan gender itu bisa sama. Kita bisa saksikan di dalam perdebatan tentang undang-undang TPKS misalnya. Tidak mudah untuk menyatukan visi. Untuk satu kata misalnya soal konsen, itu kan masing-masing perwakilan perempuan dari partai yang berbeda kan berbeda itunya, dan memerlukan, tadi saya sangat setuju sekali dengan Bu Reri, edukasi ya, sehingga kita punya visi yang sama tentang satu hal, dan ketika itu ditampilkan kita nggak usah berdebat panjang di antara kaum perempuan sendiri untuk kepentingan perempuan sendiri. Kalau berdebat dengan laki-laki yang masih bias gender, tidak berorientasi pada kepentingan perempuan, gitu mungkin masih masuk akal, apalagi kalau beda partai. Partai harusnya satu garis ya, sehingga meskipun itu yang satu pakai katakanlah itu feminisme, yang satu misalnya yang lain lagi gitu pakai tafsir agama atau itu tidak ada, asal kalau garis partai ini garis partai gitu. Seperti misalnya di dalam perdebatan mengenai undang-undang pornografi, dulu Gus Dur undang itu semua. PKB garisnya gini, undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Nah itu yang mesti dijalankan. Meskipun saya tahu mereka yang menjadi anggota pansus tidak semudah itu gitu. Kalau perintah partainya batalkan itu, ya nggak bisa. Itu proses politik yang tidak ditentukan oleh partai kita sendiri gitu. Apalagi
PKB hanya 53 gitu melawan yang gede-gede itu mustahil. Ini saya selalu in hand dengan Eva ya, kalau tentang segala macam hal kebetulan kita gampang gitu karena visinya sama dan kalau ini nggak bisa nih diselesaikan di komisi dan ataupun di pansus, kita bikin kokus ini, kokus itu, hampir tiap kali bikin kokus untuk satu isu tertentu. Itu jalan yang kita tempuh waktu itu dengan dukungan media. Nah, saya nggak melihat 10 atau 15 tahun terakhir itu ada kokus seperti itu ketika sulit diatasi, lalu lintas partai bikin kokus di luar diskusi komisi ataupun pansus atau panja dengan membentuk narasi keadilan gender, mempengaruhi opini publik dan diharapkan mempengaruhi keputusan di komisi atau pansus. Begitu ininya.